lagi sama saya Pukai Brewok. Malam ini saya akan sharing untuk teknik menggergaji. Banyak yang tanya ke saya, Om, saya tuh nggak bisa gergaji lurus. Bagi triknya dong, Om. Semua trik yang akan saya bagikan teknik menggergaji sampai nanti selanjutnya video selanjutnya itu yang nyaman di saya. Entah itu dinilai nanti kurang pas, bisa disempurnakan sendiri. Karena menurut saya dengan postur tubuh saya yang seketika ban ini itu nyaman. Oke, kita lanjut. Pertama, alat yang kita gunakan ini gergaji biasa dulu. Terus kita akan coba praktek menggunakan Ryoba Kadosuki. Di sini saya pakai alat bantu. Ada speed square, apa ini namanya, siku, terus sama klem. Untuk dua ini shooting board untuk potong. Saya kondisikan supaya enak pegangnya, ada gripnya. Nanti jenengan tahu. Oke, lanjut. Di awal kita akan potong balok ini. Papan kecil ini menggunakan gergaji tipe seperti ini dulu, yang umum dulu. Awal saya akan garis dulu. Oke. Di awal kita akan menggunakan gergaji biasa ini dulu. Untuk awalan, kalau menggunakan gergaji, jangan menggergaji pas garis. Jangan menggergaji pas garis, tapi posisi gergaji di luar garis ini. Karena yang tidak kita pakai adalah ini, berarti gergajinya pas di posisi di luar garis ini. Di luar garis ini. Oke, kita sekarang menggergaji, gunakan jempol sebagai acuan. Pertama taruh dulu, kira-kiranya jempol sebagai acuan. Nah, setelah terbentuk ini, triknya kita gergaji dulu garis ini dulu. Setelah garis ini, baru kita turun ke bawahnya. Sini. Lebih lengkapnya kita praktekkan. Dan cara memegang gergajinya seperti ini. Ini untuk menghindari kadang tangan kita itu kalau pegang gini tuh gerak gini. Kalau gini kita bisa kontrol. Setelah ini terpotong, baru kita balik, kita lanjutin. Nah, setelah terbentuk garis ini, dua ini, kita bisa lanjutin untuk potong sampai sudut 45. Setelah 45-nya ini sudah, kita balik, kita lanjutin tetap sama seperti saat awal.
kita cek square-nya. Lurus ya. Tuh. Yang pertama, selanjutnya kita akan potong papan ini. Karena papan ini kecil, saya membutuhkan alat bantu ini. Ini pada prinsipnya sama, tapi kalau pakai gergaji ini lebih enak karena makannya lebih banyak. Yang penting cara memegang gergajinya. Oke, sekarang kita coba menggunakan Ryoba. Ini gergaji Jepang, jenis Jepang, dengan 2 mata pisau. Saya lebih nyaman menggunakan ini karena dia tidak menggunakan banyak tenaga, lebih enteng, gak ngoyo, bahkan Jawanya gak ngoyo menggunakan ini. Ini ada 2 mata. Ada ini untuk cross cut atau potong, yang ini untuk belah. Kita akan praktekkan kedua-duanya untuk potong balok dan juga potong papan. Kenapa gergaji yang lama tadi saya tidak pakai belah? Karena matanya beda. Ini saya gunakan untuk potong aja. Oke, sekarang kita ukur dulu seberapa yang akan kita potong menggunakan Ryoba. Setelah itu kita potong. Prinsipnya menggunakan Ryoba sama. Cara pegangnya saya lebih nyaman begini, karena ini saya bisa mengontrol supaya enggak miring ke sini, ini enggak gini. Ini aja. Dan juga biasakan kalau motong di luar atau di sisi yang tidak kita pakai, jangan memakan garisnya. Nah, sedangkan untuk perbedaan antara Ryoba dan gergaji biasa, itu kalau Ryoba makannya itu di saat kita menarik. Jadi saat kita tarik gergajinya itu makan kayu. Beda dengan gergaji yang standar, yang biasa ada di galangan yang awal saya gunakan tadi, dia makannya sewaktu kita mendorong. Prinsipnya sama. Kalau potong balok, saya potong sikunya dulu, baru kita dalemin. Stop. Nah, setelah kita potong 45 derajat, kita balik, kita lanjutin yang sisi ini.
seperti kejadian saya tadi, karena saya terlalu bersemangat, ini ada sisa potongan. Itu fungsi lain dari shooting board ini, kita bisa ngeratain ini kayak gini menggunakan handplane. Ini jadi seperti ini. Ini saya setting untuk shooting board, posisi kayu ini itu siku dengan posisi handplane ini. Pertama dimakan sedikit posisi gini biar nanti nggak ciping ujungnya, baru kita hasilnya lebih halus, pasti square-nya. Nah, sekarang kita akan potong menggunakan mata gergaji yang satunya. Belah. Untuk belah, saya gunakan untuk mata crossnya dulu sebentar di awal untuk menciptakan jalan sedikit aja. Nah, kalau sudah ada ruang baru kita pakai untuk mata belahnya, karena mata belahnya ini besar-besar ya. Misalnya dulur semua kurang percaya diri apa potongan saya ini square atau tidak. Kalau misalnya potongan jenengan kurang square, jenengan bisa gunakan shooting board ini, karena posisinya ini siku. Jadi bekas gergajian ini ada bekas somatnya, saya gunakan gitu. Bagus, lebih rapi. Oke, next kita beranjak ke Bosuki. Mungkin ada beberapa orang kaji kok ini rupanya ini sangat tajam. Ini saya gunakan hanya untuk membuat join. Sekarang kita praktekkan untuk membuat join. Saya menggunakan alat bantu klem untuk ngeklem papannya ke meja saya, dan ini adalah apa ya, dovetail jig, bentuknya seperti ini. Ini sudutnya sudah saya atur sehingga nanti bisa sesuai untuk ini. Oke, bahan sudah saya klem ke meja. Saya menggunakan pensil refill ini 0,5. Ini saya pakai ukuran nggak beraturan ya, untuk praktek aja.
Nah, kalau menggunakan gergaji ini triknya hampir sama juga. Jadi di awal akan kita potong sikunya dulu. Ingat, selalu tandai yang tidak dipakai. Jadi sampai bisa motongnya di luar garis. Nah, jadi seperti ini hasilnya, pas di garis dengan somaknya 0,5 mili sesuai dengan pensilnya. Oke dulu, tadi kita sudah praktekkan beberapa teknik menggunakan gergaji. Yang paling penting, apapun alatnya, kita pakai gergaji biasa seperti ini atau ryoba ataupun dosugi, itu yang penting mana yang nyaman gitu kan. Misalnya pakai ini dengan nyaman, yang penting ini menurut saya ya, posisi tangan ini, jari telunjuk ini benar-benar penting, menjaga posisi tetap lurus, gergaji ini tetap lurus, enggak muter-muter, dan sering-sering latihan karena kita bicara muscle memory ya. Kalau kita semakin sering latihan menggunakan alat ini, kita nyaman pakai ini. Tadi saya sempat kagok karena saya sudah lama tidak pernah menggunakan gergaji lama. Saya biasa menggunakan ryoba dan dosugi. Jadi jenengan latihan. Misalnya jenengan ini papan mahal bang, saya takut miring atau apa, bisa disiasati menggunakan supir board. Misalnya miring, jenengan pakai handplane, nggak perlu handplane mahal seperti ini. Sebentar ya. Jenengan pakai handplane biasa pun bisa, asal selama ininya agak lebih panjang dan digunakan di shooting board ini, posisi kayu dan handplane jenengan itu benar-benar siku. Oke dulur, selamat mencoba. Saya harap ilmu dari saya yang enggak berarti ini bisa membantu jenengan. Jangan lupa share, like, subscribe. Saya butuh subscriber, saya butuh jam tonton. Lockdown ini dulur. Oke, terima kasih.